Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya jelaskan tentang bentuk akar. Untuk pengertian dari bentuk akar yaitu bilangan di bawah tanda akar yang tidak mempunyai pengganti yang eksak, atau akar dari bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Contoh dari bentuk akar yaitu akar 2 dan akar 3. Sini saya contohkan akar 2 dan akar 3 ya. Akar 2 termasuk bentuk akar. Akar 3 juga termasuk bentuk akar. Karena untuk akar 2 itu hasilnya merupakan bilangan irasional. Akar 3 juga hasilnya bilangan irasional. Sedangkan akar 4 itu bukan bentuk akar. Bukan bentuk akar. Akar 9 juga bukan bentuk akar. Akar 25, akar 0,25 itu juga bukan bentuk akar. Karena akar 0,25 juga bukan bentuk akar. Karena akar 4 itu hasilnya adalah bilangan rasional yaitu 2. Akar 9 juga sama dengan 3. Akar 25 itu 5. Akar 0,25 itu 0,5. Karena hasilnya bilangan rasional, maka akar 4, akar 9, akar 25, dan akar 0,25 itu bukan bentuk akar. Selanjutnya, jika bentuk akar akan dirubah dalam bentuk perpangkatan, maka rumusnya adalah seperti ini ya. Nah, cara membacanya, akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, itu untuk cara membaca bentuk akar jika akan dibawa ke perpangkatan. Misalkan contohnya ada akar pangkat 3 dari 2 pangkat 5. Jika dibawa ke perpangkatan, bilangan berpangkat, maka sama dengan 2 pangkat M dibagi N. Berarti M-nya adalah 5, N-nya adalah 2. Berarti 2 pangkat 5 dibagi 3. Nah, itu untuk merubah dari bentuk akar ke perpangkatan atau bilangan berpangkat. Contoh lagi, akar pangkat dari 4, akar pangkat 4 dari 2 pangkat 8, maka akan sama dengan 2 pangkat M dibagi N. Berarti 8 dibagi 4, atau 2 pangkat 2 sama dengan 4 ya. Contoh lagi, jika akar 5, nah, akar 5, maka 5 pangkat di sini artinya ada angka 1. Karena 5 pangkat 1 itu nilainya 5. Sedangkan akar jika di sininya tidak dituliskan artinya ada angka 2. Jadi akar 5 itu sama dengan 5 pangkat 1 dibagi 2. M dibagi N. M-nya 1, N-nya 2. Maka
Setiap ada bentuk akar, misalkan akar 3, jika dibawa ke bentuk perpangkatan atau bilangan berpangkat, artinya 3 pangkat setengah. Contoh lagi akar X, berarti X pangkat setengah. Seperti itu ya. Jadi kalau ada bilangan bentuk akar, maka artinya ada pangkat setengah. Selanjutnya, menyederhanakan bentuk akar. Dari akar 8 bisa kita sederhanakan dengan cara bagaimana? Yaitu merubah angka di dalam akar, bilangan di dalam akar itu menjadi perkalian dari bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu bisa 4, 9, 16, 25, 36 dan seterusnya ya, itu bilangan kuadrat. Nah, kita rubah akar 8 itu perkalian bilangan kuadrat berapa dengan berapa. Jadi ambil salah satu dari ini, yaitu angka 4. Nah, 4 dikali berapa? 4 dikali 2. 4 dikali 2 8. Maka akan sama dengan akar 4 dikali akar 2. Kenapa mencarinya bilangan kuadrat? Perkalian bilangan kuadrat karena biar bisa kita keluarkan. Di sini akar 4. Akar 4 yaitu nilainya 2. Maka bentuk sederhananya 2 akar 2. Karena masih dikalikan akar 2 ini ya. Selanjutnya akar 27. Akar 27 perkalian bilangan berapa dengan berapa? Salah satu bilangannya harus ada bilangan kuadratnya. Bilangan kuadratnya kalau memakai 4 tidak bisa, karena 27 dibagi 4 tidak bisa. Kita gunakan angka 9. Nah, ternyata 9 dikali 3 yaitu 27. Sama dengan akar 9 dikali akar 3. Sama dengan akar 9, 3 masih dikalikan akar 3. Maka hasilnya 3 akar 3. Itu bentuk sederhananya. Sekarang akar 125. 125 kalau dibagi 4. Kalau dibagi 4 tidak bisa. Kalau dibagi 9 tidak bisa, dibagi 16 tidak bisa, tetapi bisa dibagi 25. 125 dibagi 25 yaitu 5. Oh, berarti perkalian antara 25 dengan 5. Karena 125 dibagi 25 hasilnya 5. Maka 25 dikali 5. Sama dengan akar 25 dikali akar 5 sama dengan akar 25, 5 masih dikalikan akar 5. Itu bentuk sederhananya. Sekarang akar 500. Akar 500 perkalian berapa dengan berapa? Akar dibagi 25 itu bisa. Oh, bisa pakai 25. Berarti akar 25 dikali 500 dibagi 25 yaitu 20. Sama dengan akar 25 dikali akar 20. Sama dengan akar 25, 5. Tetapi di situ masih ada akar 20. Ternyata akar 20 itu masih bisa disederhanakan. Yaitu berapa? Akar 20 itu bisa disederhanakan lagi perkalian 4 dengan 5. Maka sama dengan 5 dikali akar 4 itu 2, masih ada akar 5. Jadi sama dengan 10 akar 5. Nah, bentuk sederhananya
10 akar 5. Atau akar 500 itu kita tahu bisa perkalian dari 100 dikali 5. Nah, kalau 100 dikali 5, akar 100 sendiri 10, masih dikalikan 5. Berarti 10 akar 5. Nah, jadi bisa langsung 100 kali 5, bisa juga dengan 25 dikali 20. Nah, sama ya. Sekarang akar 108. 108 kalau dibagi 4 itu bisa, yaitu 4 dikali berapa? 27. Nah, akar 4. Nah, ternyata 27-nya seperti tadi di sini 20 ya. Bisa disederhanakan lagi. 27 ini juga bisa disederhanakan lagi, yaitu perkalian berapa kali berapa? Perkalian 9 dikali 3. Maka akan sama dengan, nah, bisa kita keluarkan akar 4 itu 2 dikali akar 9 itu 3, masih dikalikan akar 3. Nah, akar 3-nya tetap di situ, sama dengan 2 kali 3, 6, masih dikalikan akar 3. Jadi 6 akar 3. Atau akar 108 itu ternyata bisa perkalian bilangan kuadrat 36. 36 dikali berapa? Dikali 3. Jadi akar 36 itu 6. Masih dikalikan akar 3. Nah, jadi ada 2 kemungkinan seperti itu ya untuk cara menyelesaikannya. 6 akar 3 untuk akar 108. Selanjutnya, operasi pada bentuk akar, operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Untuk rumusnya, jika ada A akar M, misalkan ya, ditambah B akar M, jadi bentuk akarnya sama-sama akar M, maka bisa dioperasikan sama dengan A ditambah B dikali akar M. Ini rumus penjumlahannya. Untuk pengurangannya, A akar M dikurangi B akar M sama dengan A dikurangi B akar M. Nah, jadi operasi penjumlahan dan pengurangan berlaku jika bentuk akarnya sama. Jika tidak sama, maka tetap tidak bisa dioperasikan. Contohnya, 2 akar 3 ditambah 5 akar 3. Jadi kita ibaratkan misalkan 2 apel ditambah 3 apel. Nah, sama-sama apel. Berarti hasilnya adalah 5 apel. Nah, seperti itu ya. Berarti di sini 2 akar 3 ditambah 5 akar 3 sama dengan 7 akar 3. 7 dari mana? 2 ditambah 5. Berarti 7 akar 3. Nah, karena sama-sama akar 3. Selanjutnya, akar
ditambah 4 akar 5 sama dengan, jika di depan ini tidak ada angkanya, maka artinya di sini ada angka 1 akar 5. 1 akar 5 ditambah 4 akar 5, yaitu 5 akar 5. 5-nya dari mana? 1 ditambah 4 akar 5 sama dengan 5 akar 5. Selanjutnya pengurangannya, 7 akar 2 dikurangi 4 akar 2 sama dengan 7 dikurangi 4 akar 2 sama dengan 7 dikurangi 4, 3. Nah, jadi 3 akar 2. Misalkan lagi, negatif 2 akar 5 dikurangi 4 akar 5 sama dengan negatif 2 dikurangi 4 akar 5 sama dengan negatif 6 akar 5. Itu untuk operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, tetapi misalkan ada 5 ditambah 3 5 ditambah 3 akar 5. Nah, 5-nya tidak ada akarnya, maka tetap tidak dirubah menjadi 8 akar 5. Itu salah ya. Bukan 5 ditambah 3, salah. Yang betul tetap tidak dapat dijumlahkan kecuali 5 akar 5 ditambah 3 akar 5. Nah, ini baru 8 akar 5. Tetapi kalau di sini 5 tidak ada akarnya, maka tetap tidak bisa dioperasikan. Begitu juga jika akar 5, misalkan 4 akar 5 dikurangi 2, ini juga tetap tidak bisa dikurangi karena tidak ada akarnya. Apalagi misalkan 5 akar 3 ditambah 2 akar 7. Nah, karena akarnya berbeda, tidak bisa dioperasikan. Jadi ini tetap. Nah, kita ibaratkan misalkan 5 apel ditambah 2 jeruk. Nah, maka tidak bisa menjadi 7 apel atau 7 jeruk karena ini bentuk akar yang berbeda atau 2 jenis yang berbeda. Hasilnya yaitu tetap. Ya, seperti itu untuk operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Ada contoh nomor 1 dan nomor 2. Penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Bentuk akarnya berbeda. Di sini akar 2, di sini akar 8. Padahal kalau akarnya berbeda tidak bisa dioperasikan. Tetapi ada akar 8 itu bisa disederhanakan. Nah, kita coba sini ya. 3 akar 2 tetap ditambah 9 dikali akar 8. Maka akar 8-nya kita sederhanakan. Kita sederhanakan yaitu akar 8 perkalian 4 dengan 2. Sama dengan 3 akar 2 ditambah 9 dikali akar 4 kita keluarkan nilainya 2. Masih dikalikan akar 2.
maka sama dengan 3 akar 2 ditambah 18 akar 2. 3 ditambah 18 yaitu 21. 21 akar 2. Nah, jadi akar 8-nya disederhanakan dulu. Nomor 2 juga sama. Ada akar 125. Bisa kita sederhanakan. Akar 125 itu berapa? Akar 25 dikali 5 dikurangi 4 akar 5 sama dengan akar 25 itu 5, masih ada akar 5 dikurangi 4 akar 5, jadi 5 dikurangi 4 akar 5 karena akarnya sudah sama dengan 1 akar 5 atau cukup ditulis akar 5. Selanjutnya, operasi perkalian pada bentuk akar. Operasi perkalian pada bentuk akar, jika ada akar A dikali akar B, maka akan sama dengan akar A dikali B. Contohnya, akar 2 dikali, ini saya pakai titik ya, akar 2 dikali akar 3 sama dengan akarnya dijadikan 1. 2 dikali 3 sama dengan akar 6. Akar 5 dikali akar 2 sama dengan akar 10. Contoh lagi, 2 akar 3 dikali akar 5 sama dengan 2 ini tetap 2 kan dikali akar 3 kali 5 15. Contoh lagi, 3 akar 5 dikali 2 akar 4 sama dengan 3 dikali 2 6 akar 5 dikali akar 4 yaitu akar 20. Ini bisa kita sederhanakan. Akar 20 itu 4 kali 5. 6 dikali akar 4 itu 2 akar 5, maka sama dengan 12 akar 5. Selanjutnya bisa perkalian, misalkan setengah akar 7 dikali 8 sama dengan setengahnya dikali dengan 8 yaitu 4. Akar 7-nya tetap seperti ini. Itu untuk perkalian bentuk akar. Selanjutnya ada juga misalkan akar 5 dikali akar 5 sama dengan akar, nah di dalamnya kan kita kalikan ya, 5 dikali 5 yaitu 25 sama dengan 5. Akar 3 dikali akar 3 sama dengan akar 3 kali 3 9. Akar 9 kita tahu nilainya 3. Jadi dari dua contoh ini, jika akar dikali akar dan isinya sama, maka hasilnya adalah isinya itu sendiri. Akar 5 kali akar 5 nilainya 5. Akar 3 kali akar 3 nilainya 3. Jadi ada rumus, jika akar A dikali akar A isinya sama-sama A, maka hasilnya adalah A. Atau akar A dikuadratkan, sama ya, akar A dikali akar A itu sama saja akar A dikuadratkan, maka hasilnya adalah isinya itu sendiri. Nah ini diingat-ingat ya. Nah itu untuk perkalian bentuk akar. Nah sekarang ada contoh. Sebelum ke contoh,
Saya ingatkan rumus atau sifat jika ada A dikali B plus minus C, jika akan kita uraikan akan sama dengan apa? A dikali B, AB atau A dikali B ya, plus minus kalau ditambah ya perkaliannya A dikali C, tapi kalau dikurangi berarti A dikali negatif C, maka menjadi negatif. Ada juga sifat A tambah B, A C ditambah D. Jika kita uraikan yaitu A dikali C, A dikali D, B kali C, B dikali D. B dikali D. Nah, berarti misalkan ada perkalian 2 akar 3 dikali 1 plus 4 akar 3. Jika diminta diuraikan, maka akan sama dengan apa? 2 akar 3 dikali 1. 2 akar 3 dikali 1 ditambah 2 akar 3 dikali 4 akar 3. Nah, sama dengan 2 kali 1 2 akar 3 ditambah 2 kali 4 8 akar 3 kali akar 3. Nah, ingat akar 3 kali akar 3 isinya sama, berarti tetap isinya itu yaitu 3. Jadi 2 akar 3 ditambah 24. Ini tidak bisa dioperasikan ya, tetap ya, karena di sini ada akarnya, akar 3, sedangkan di suku berikutnya tidak ada. Selanjutnya misalkan perkalian 2 akar 3 ditambah 1 dikali akar 3 dikurangi dikurangi 5 sama dengan 2 akar 3 dikali akar 3. Kita tuliskan dulu saja. 2 akar 3 dikali negatif, positif dikali negatif, maka negatif. Negatif 2 akar 3 dikalikan 5. Nah, selanjutnya 1 akar 3 ditambah 1 dikali akar 3. 1 dikali negatif 5. Negatif 1 dikali 5. Sama dengan akar 3 dikali akar 3, yaitu 3. Berarti ini 2 tetap, akar 3 kali akar 3 itu 3, karena sama ya, kalau sama hasilnya adalah isinya. Dikurangi 2 dikali 5, 10. Nah, masih ada akar 3 ditambah 1 kali akar 3, yaitu tetap akar 3, dikurangi 1 dikali 5, 5 sama dengan 6 dikurangi 10 akar 3 ditambah akar 3 dikurangi 5 sama dengan 6 kita operasikan dengan dikurangi 5 terlebih dahulu, yang sama-sama tidak ada akarnya.
6 dikurangi 5 nilainya 1. Nah, sedangkan di sini sama-sama ada akarnya. Kalau di sini tidak dituliskan artinya ada angka 1. Berarti berdasarkan operasi penjumlahan, negatif 10 ditambah 1. Negatif 10 ditambah 1 itu berapa? Negatif 9. Negatif 9 dikali akar 3. Jadi 1 dikurangi 9 akar 3. Akar 3 tetap. Tidak bisa menjadi 1 dikurangi 9 negatif 8. Itu salah. Jadi yang benar tetap 1 dikurangi 9 akar 3. Karena satunya itu tidak ada akar 3-nya. Itu untuk contoh dari operasi bentuk akar. Selanjutnya, misalkan ada sifat, saya ingatkan lagi ada sifat, misalkan A plus B dikali A min B. Nah, A plus B dikali A min B. Kita coba dikalikan satu persatu. A dikali A kuadrat. A dikali negatif B, negatif A kali B. B dikali A, positif BA atau AB, sama saja. B dikali negatif B, negatif B kuadrat, sama dengan negatif AB ditambah AB itu sama saja AB dikurangi AB, 0 ya, dikurangi B kuadrat, maka sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Jadi jika ada perkalian A ditambah B dikali A min B, jadi dua sukunya sama, dua suku pertamanya A, dan yang di belakang juga sama, A, B dan B serta tandanya berlainan, berarti bisa A plus B, A min B, atau juga bisa A minnya yang di depan, A min B dikali A plus B, kan sama ya. Nah, maka berlaku cukup tidak usah diuraikan, tetapi cukup A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, itu ada sifat seperti itu ya. Nah, jadi jika perkalian A plus B dikali A min B tidak usah diuraikan, langsung sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Begitu juga jika A min B, A plus B sama-sama suku pertamanya A, suku keduanya B, tandanya berlainan, min plus, di sini juga plus min. Sama dengan sama-sama A kuadrat dikurangi B kuadrat. Tetapi jika rumus ini lupa, ya kalian kerjakan dengan diuraikan satu per satu. Nah, sekarang dari sifat itu, misalkan ada bentuk akar 3 ditambah 2 dikali akar 3 dikurangi 2. Nah, suku pertamanya sama, suku keduanya juga sama, serta tandanya berbeda ya, plus min. Maka berlaku rumus A kuadrat dikurangi B kuadrat. A-nya apa? A-nya adalah akar 3. Jadi A kuadrat dikurangi B kuadrat. A-nya akar 3, sedangkan B-nya nilainya 2. Nah, ini A-nya A-nya akar 3, B-nya 2. Berarti akar 3 kuadrat dikurangi
2 kuadrat. Sama dengan akar 3 dikuadratkan. Tadi kalau akar dikuadratkan hasilnya adalah isinya, yaitu 3. Dikurangi 2 kuadrat 4. Sama dengan negatif 1. Lagi. 5 min akar 7 dikali 5 plus akar 7. Nah, yang menjadi A itu siapa? Yang A adalah 5 dikuadratkan dikurangi B dikuadratkan. B-nya adalah akar 7. B-nya akar 7 sama dengan 5 dikuadratkan dikurangi akar 7 dikuadratkan adalah isinya. 25 dikurangi 7 sama dengan 18. Lagi 3 ditambah 2 akar 5, 3 dikurangi 2 akar 5 sama dengan A-nya adalah 3 dikurangi B kuadrat. B-nya adalah 2 akar 5 kuadratkan sama dengan 3 dikuadratkan 9 dikurangi. Nah, kalau ada bilangan berpangkat dikurung seperti ini, maka yang dipangkatkan tidak hanya 2-nya. Jadi 2 pangkat 2 akar 5 juga dikuadratkan. Nah, ini kurungnya dibuka, masing-masing dikuadratkan atau masing-masing dipangkatkan. 2 pangkat 2 akar 5 juga dipangkatkan 2. Sama dengan 9 dikurangi 4 dikali akar 5 dikuadratkan 5, berarti 9 dikurangi 20 sama dengan negatif 11. Nah, itu ingat rumus ini berarti ya, jika ada A plus B dikali A min B, maka hasilnya cukup A kuadrat dikurangi B kuadrat, tidak perlu diuraikan 1/1. Nah, untuk operasi pembagian bentuk akar, jika ada akar pangkat N dari A dibagi akar pangkat N dari B, bisa dijadikan 1 akar dari akar pangkat N dari A per B. Nah, contohnya akar pangkat 3 dari 32 dibagi akar pangkat 3 dari akar 4. Maka bisa digabung jadi 1, 32 dibagi 4. 32 dibagi 4, 8. Sementara 8 itu adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. 3-nya bisa kita rubah dalam perpangkatan. M dibagi N. M dibagi N. Berarti 2 pangkat 3/3. Yaitu 2 pangkat 1. Sama dengan 2. Nah, untuk materi berikutnya, dalam bentuk akar ada merasionalkan penyebut. Jadi dibuat agar penyebutnya tidak bentuk akar, jadi kita namakan merasionalkan bentuk akar. Contohnya misalkan 2 akar 3 disuruh merasionalkan. Langkahnya adalah mengalihkan akar itu sendiri. 2 dibagi akar 3 dikali dengan akar 3. Akar itu sendiri akar 3, berarti kita kalikan akar 3. Biar tidak merubah soal, maka kita bagi dengan akar 3. Nah, ini
Jangan dicoret. Kalau kita coret kembali lagi ke soal, padahal kita akan merasionalkan atau merubah bentuknya ya. Sama dengan ada perkalian pecahan, itu berarti penyelesaiannya pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. 2 kali akar 3, 2 akar 3 dibagi akar 3 dikali akar 3 sama dengan 2 akar 3 dibagi akar 3 kali akar 3, karena sama ya maka hasilnya 3, atau sama dengan bisa dituliskan 2 dibagi 3 akar 3. Nah, bentuk penulisannya diperhatikan. Di sini 2/3 akarnya di atas. Nah, jika akarnya di pembilang atau di atas, bisa dituliskan di sampingnya. Nah, di sampingnya. Biasanya itu kalian menuliskan 2 dibagi 3, akarnya nulisnya ke bawah lagi. Itu salah ya. Jadi akarnya jika di pembilang atau di atas bisa dipindah ke samping, jadi lurus dengan garisnya. Lurus dengan garisnya akar 3. Nah, seperti itu ya. Contoh lagi. Contoh 4 dibagi 2 akar 5 sama dengan merasionalkan 4 dibagi 2 akar 5 dikalikannya cukup dengan akar 5-nya saja, tidak usah dikali dengan 2 akar 5, tetapi cukup dikali akar 5 dibagi akar 5 sama seperti atasnya, sama dengan pembilang kali pembilang 4 akar 5 dibagi penyebut dikali penyebut. Nah, 2 akar 5 dikali akar 5 sama dengan 4 akar 5 tetap dibagi 2 dikali akar 5 dikali akar 5, yaitu 5. Maka sama dengan 4 akar 5 dibagi 10, atau 4/10 akar 5, atau sama dengan masing-masing dibagi 2, 2/5 akar 5. Nah, itu merasionalkan bentuk akar. Jika bentuknya A per akar B. Sekarang merasionalkan bentuk akar, tetapi penyebutnya ada operasi penjumlahan atau pengurangannya. Di sini juga ada operasi penjumlahan dan pengurangannya. Kalau tadi cukup hanya akar B, tidak ada operasi penjumlahan atau pengurangannya untuk penyebutnya. Nah, contohnya contoh nomor 1. Rasionalkanlah bentuk akar berikut. Nomor 1, misalkan 2 per akar 2 ditambah 1. Nah, 2 per akar 2 ditambah 1. Maka untuk merasionalkannya tadi dikalikan dengan akar ya. 2 kita tuliskan kembali soalnya. Nah, dikalikannya dengan berapa? Karena ada positif 1 atau ditambah 1, maka tidak lagi cukup dengan akar 2 per akar 2,
Salah ya. Dikalikannya dengan sekawannya. Nah, kalau akar 2 ditambah 1, sekawannya adalah akar 2 dikurangi 1. Jadi hanya merubah tandanya, positif jadi negatif. Begitu juga sebaliknya, misalkan ada akar 3 dikurangi 5, maka sekawannya adalah akar 3 ditambah 5, hanya merubah tanda. Itu nilai sekawan. Misalkan lagi 2 akar 7 ditambah akar 6, sekawannya ya tinggal merubah tandanya. 2 akar 7 dikurangi akar 6. Ya, itu sekawan ya. Hanya merubah tandanya. Akarnya sama. Berarti akar 2 ditambah 1 sekawannya adalah akar 2 dikurangi 1. Kita bagi sama seperti atasnya. Nah, setelah kita bagi sama dengan pembilang dikali pembilang. 2 dikali akar 2 dikurangi 1. Sedangkan penyebutnya juga sama, penyebut akar 2 tambah 1 dikalikan akar 2 dikurangi 1. Sama dengan 2 dikali akar 2 dikurangi 1 dibagi. Nah, pada penyebut pasti berlaku seperti ini. A plus B, A min B. Nah, kita ingat, jika suku pertamanya sama, A di belakang juga sama, B serta tandanya berlawanan, positif, negatif, atau di sini negatif, positif, tidak usah diuraikan. Hasilnya adalah apa? Tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu menjadi A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, di sini kan sama. Akar 2 ditambah 1 dikali akar 2 dikurangi 1. A-nya adalah apa? A-nya akar 2 dikuadratkan dikurangi, ya, rumusnya A kuadrat dikurangi B kuadrat. B-nya 1. Nah, ini A-nya, ini B-nya. Nah, A-nya akar 2, B-nya 1. Berarti akar 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Sama dengan 2 masih tetap di atas, dibagi akar 2 dikuadratkan. Akar dikuadratkan itu isinya. Dikurangi 1 dikuadratkan 1. Sama dengan 2 akar 2 dikurangi 1 dibagi 2 kurangi 1, 1. Maka sama dengan 2 dibagi 1. 2 tetap dikali akar 2 dikurangi 1. Nah, seperti itu ya untuk merasionalkan bentuk akar jika penyebutnya seperti ini.